menuju lokasi kegiatan di Arso. Panen jagung dan kedelai di Arso.
yang mana? Tolong diarahkan, Pak. Sebelah di Oke, coba hidupkan, Pak. Kamera utama ke arah kursi biru gitu ya. Oke, nanti tolong di Pak. Coba. Ini jangan goyang-goyang, Pak. Pusing kita melihatnya. Oke, coba Kodim Ngawi mana? Kodim Ngawi. ada Operator. Ya, Kodim Ngawi ini sudah bagus tadi ya. Nanti persiapan nanti kalau untuk disapa, Pak ya. Oke, coba arahkan sekarang ke tempat panen, Pak. Ke daerah 6 Makassar. Ini posisi kamera seperti ini nanti ya. Nanti center of view-nya di mana nanti? Kemana senternya? Di seperti ini. Oke. Hilang. Sama dokternya. Jadi di sana ada pemeriksaan dokter gigi, Nah, ini ada coba pemeriksaan umum. dicoba. Nanti begitu perpindahan jangan hilang. Sama-sama. Nanti disampaikan lagi sama dokternya. Ya. Oke, coba ulangi lagi. Jangan gerak-gerak, Pak. Tolong di tripod, Pak. Ininya. Kameranya, Pak. Oke. Nanti Lampu penjamin ini mic-nya pakai mic. Oke. Nanti makanan-makanannya sama minuman-minumannya kalau bisa nanti kalau dipanggil digeser ya. Oke, jadi jangan ya, jadi semua satuan nanti makanan-makanannya jangan diletakkan di atas meja. Usahakan jangan terlihat, Pak. Ya. Ya. Oke, baik. Berarti nanti pertahankan seperti ini zoomnya. Jadi pas beralih acara, tetap pada acaranya. Demikian juga untuk satuannya. Coba lanut. Kayaknya agak jelek nih, Pak. Lurus-lurus, Pak. Coba panjang, Pak. Panggilan panjang. Jelek, Pak. Saya Oke, ini Kodim Maros sudah bagus ini, Kodim Maros. Bagus. Nah, nanti kalau bisa setelah panen itu papan namanya ini cabut ya. Jadi papan-papan namanya kita lihat kurang oke, internetnya kurang bagus. Merah sekarang. Internet Anda merah. Merah kuning, merah kuning. Pak dan Lanut. Pak dan Lanut, saya videonya patah-patah, kemudian suaranya terputus-putus. Mungkin internetnya, karena saya lihat Adi Sucipto, Kanut Adi Sucipto,
Recon cek. Baik, lalu Sucipto di garing 5 ya. Ini agak gelap ya melihat Bapak ya. Karena belakang Anda itu agak terang ya. Tapi coba radio cek coba. Silakan Pak. Suara Anda memang agak mendem ya Pak ya. Ini yang diterima di sini Pak. Tolong nanti perbaiki coba panggilan 1, 2, 3 yang lama dulu. Terima. Terima dari Bunda Budi gimana ini? Soal ini bagus Kak. Saya arahkan ke tempat panen. Shalom, Yes Kementerian Budaya dan Salam Kebajikan. Muhammad, Pertanian Provinsi Papua, yang kami hormati Kadis Perdagangan Provinsi Papua, Kepala BUMD Provinsi Papua, Ketua Daerah Koderol 10 beserta pengurus, yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, para masyarakat dan para petani Arso Kabupaten Kerong, serta seluruh hadirin dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Atas berkat, limpahan dan karunia-Nya, tahun ke-1 Koderal tahun 2026 yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu diketahui bahwa acara kita pada hari ini merupakan bagian dari acara Panen Raya Serentak yang terpusat di Malang yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sebagai insan yang beriman dan demi kelancaran acara pada sore hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Doa akan dipandu oleh Serka Kitomudin. Panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi hadirin yang beragama Islam, doa akan kami pandu menurut tuntunan agama Islam. Sementara untuk hadirin yang beragama selain Islam,
Kami persilahkan untuk menyesuaikan dengan keyakinan dan cara ibadah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu. Pada hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti rangkaian kegiatan budidaya kedelai, bakti kesehatan dan bakti sosial. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang Kau ridhoi. Limpahkanlah keberkahan pada setiap langkah, setiap tenaga, setiap pikiran dan setiap bantuan yang kami berikan, sehingga benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Ya Allah yang Maha Pemurah, karuniakanlah hasil yang berkailah benihnya, lindungilah dari segala hama dan bencana, serta jadikan hasil panennya melimpah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta ketahanan pangan bangsa Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengampun, pendahulu kami yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Komandan Koderal 10 kepada yang terhormat Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto Esos MM Mter Opsla. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili staf ahli bidang SDM Bapak Orgenes Kambuaya. Yang kami hormati Bapak Kapolda Papua, dalam hal ini diwakili oleh Wakapolda Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, dalam hal ini diwakili oleh Danpom. Kemudian Dan Lanut Silas Papare atau yang mewakili Kajati Papua atau yang mewakili Kalanti Papua atau yang mewakili Ketua MRP atau yang mewakili Kabinda Papua atau yang mewakili Kadis Pertanian Provinsi Papua atau yang mewakili Bupati Kerom atau yang mewakili Ibu Ketua PD Jalasnas Trikodail 10 yang saya cintai, hadirin undangan, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk sama-sama hadir di sini di Arso Kabupaten Kerom dalam rangka kegiatan penanaman atau budidaya kedelai yang dilaksanakan oleh Kodaral 10 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya secara pribadi dan mewakili seluruh prajurit Kodaral 10 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin tertunda. Ya, berapa kali kita tunda bahkan merevisi undangan untuk bisa hadir di sini. Yang rencana awal akan dilaksanakan pada tanggal 14, kemudian mundur tanggal 15, berikutnya 16, kemudian baru dilaksanakan pada hari ini. Ini terkait dengan kegiatan Bapak Presiden Republik Indonesia yang cukup banyak sehingga baru dilaksanakan hari ini. Adapun kegiatan hari ini kita mengikuti kegiatan yang terpusat di Lanut Abdul Rahman Saleh di Kabupaten Malang.
yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Adapun kegiatan budidaya kedelai ini, ya khususnya di Papua, ini terkait dengan adanya PKS, perjanjian kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Kementerian Pertanian. Sehingga khususnya Angkatan Laut kita diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk bisa mencapai swasembada khususnya kedelai. Perlu diketahui para undangan sekalian bahwa negara kita, Republik Indonesia, itu mengimpor kurang lebih 8 juta ton per tahun untuk kedelai ini. Dan baru kita bisa penuhi hanya 20%. Ya. Beda dengan padi, di mana padi ini sudah bisa kita mencapai swasembada, di mana Kementan mempunyai PKS dengan rekan kita yaitu dari TNI Angkatan Darat, dan alhamdulillah sudah swasembada saat ini. Begitu pula dengan jagung. Jagung ini sudah ada PKS-nya antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementerian Pertanian, dan alhamdulillah juga sudah swasembada untuk jagung. Selanjutnya kita diberikan untuk Angkatan Laut untuk mencapai swasembada kedelai. Kemudian Angkatan Udara mendapat perintah untuk masalah memenuhi kebutuhan gandum di negara kita ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian berikutnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas menyempatkan waktu untuk hadir di Arso ini dalam rangka kegiatan budidaya kedelai. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Selesai. Sore, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Gubernur pada acara ini, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini Bapak Gubernur masih melaksanakan tugas dinas di luar provinsi, Bapak Wakil Gubernur dan juga Bapak Sekda melakukan tugas yang lain, sehingga saya diperintahkan mewakili Pak Gubernur membacakan sambutan Gubernur pada sore hari ini. Gubernur Papua, sambutan Gubernur pada acara penanaman kedelai serentak di Kabupaten Kerom pada hari ini tanggal 17 Juli tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Komandan Kodaeral 10 beserta jajarannya, yang saya hormati anggota Forkompinda Provinsi Papua dan Kabupaten Kerom, yang saya hormati Bupati Kerom beserta jajaran pemerintah Kerom, yang saya hormati Kapolda Papua atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Pangdam Cendrawasih atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Kepala Komandan dan Lanut Silas Papare yang berkenan hadir atau pejabat yang mewakili, para pimpinan TNI, Polri, BUMN, BUMD, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, mitra kerja, insan pers, dan para petani yang saya banggakan, undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan penyertanya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan penanaman kedelai serentak di Kabupaten Kerom. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional ketahanan pangan
sekaligus tindak lanjut dari pelaksanaan penanaman kedelai secara serentak di jajaran TNI Angkatan Laut. Atas nama pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Komando Daerah TNI Angkatan Laut ke-10 beserta seluruh jajaran, pemerintah Kabupaten Kerom, para petani, kelompok tani, serta seluruh pihak yang telah bergandengan tangan menyelenggarakan kegiatan ini. Seperti inilah yang menjadi modal utama dalam membangun Papua yang semakin maju dan mandiri. Hadirin yang saya hormati, ketahanan pangan bukan hanya persoalan pertanian. Ketahanan pangan adalah persoalan kedaulatan bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok, hingga dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut mampu memperkuat kemampuan produksinya sendiri. Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, potensi lahan yang luas, serta masyarakat yang memiliki semangat bekerja dan bergotong royong. Potensi tersebut harus kita kelola secara optimal agar mampu menghasilkan komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi, termasuk kedelai sebagai salah satu bahan pangan strategis yang dibutuhkan masyarakat. Kedelai bukan sekedar tanaman pangan. Kedelai merupakan bahan baku berbagai produk pangan dan sumber protein yang penting, sekaligus memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi usaha produktif yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan TNI dan Polri, pemerintah kabupaten, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, hingga seluruh elemen masyarakat, agar pembangunan sektor pertanian berjalan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi pemerintah Provinsi Papua, berkomitmen untuk terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui peningkatan kapasitas petani, penyediaan sarana produksi, pengembangan kawasan pertanian, penguatan akses pembiayaan, serta memperluas kemitraan pemasaran hasil pertanian. Saudara-saudara sekalian, kegiatan hari ini juga selaras dengan visi pembangunan Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni, atau Papua Cerah. Papua cerdas adalah Papua yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Papua yang sejahtera adalah Papua yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, serta memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para petani dan keluarganya. Sedangkan Papua yang harmoni adalah Papua yang dibangun melalui semangat persaudaraan, gotong royong, serta kolaborasi seluruh komponen bangsa, tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, maupun profesi. Saya percaya bahwa setiap benih yang kita tanam hari ini bukan hanya akan tumbuh menjadi tanaman kedelai, tetapi juga akan menumbuhkan harapan, optimisme, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Marilah kita jadikan momentum ini sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ketahanan pangan, membangun kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dari kampung hingga ke kota. Mohon izin saya bacakan satu pantun. Pagi cerah di Arso Barat, sawah subur memberi harapan. Kita bersatu dengan semangat mewujudkan pangan demi masa depan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih Gubernur Papua Matius B. Fahiri, SIK, SH, MH, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Selesai. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang luar biasa ini akan dilakukan
berkenan kepada Wadan Kodaral 10. Penyerahan yang berikutnya mohon berkenan kepada Bupati Kerong. Penyerahan yang berikutnya mohon berkenan kepada perwakilan Bank Indonesia. Penyerahan yang terakhir mohon berkenan kepada Kadin Provinsi Papua. Baik, terima kasih kami sampaikan. Terima kasih kami sampaikan. Panen pada umur kurang lebih 90 hari lamanya atau 3 bulan. Bibit kedelai Garuda Merah Putih 01 ini memiliki potensi hasil sekitar 3-4 ton per hektarnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penanaman bibit kedelai GMP 01 ini merupakan gabungan tenaga dari TNI Angkatan Laut khususnya Kodaral 10, koperasi sebagai pihak mitra dan juga petani-petani yang luar biasa dari Kabupaten Kerong yang berada di sekitar lahan. Dengan adanya pengembangan Bapak dan Ibu, sebelum melaksanakan penanaman, mohon berkenan untuk melubangi tanah yang telah disediakan menggunakan alat yang sudah disiapkan. Kami silakan. Terima kasih kami sampaikan, acara dilanjut foto bersama.
saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini membuat kita kegiatan swasembada kedelai ini atau program budidaya kedelai ini kita bekerja sama dengan koperasi, yaitu Koperasi Produsen Bina Ekonomi Bersama. Kemudian kita koordinasi juga dengan kerjasama dengan Kadin juga. Berikutnya kita kerjasama dengan kelompok tani Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan kelompok tani dari Kampung Bukuya. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua, yang sudah memberikan Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu, memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini. Saya kira itu sebagai tambahan juga bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerong ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar, untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Sementara itu mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Pak, untuk penjualan nanti bagaimana Pak? Apakah murni dari Angkatan Laut, Kadin, ataukah ada juga kerjasama dari Bulog misalnya? Ya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah jualnya, masalah penjualan tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli, ya, membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, jadi siap menerima, ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe, ya, pembuat tahu tempe di Jawa. Kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadin, siapa tahu nanti ke depannya juga masuk di Kadin. Dan satu hal lagi, bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur telah meletakkan batu pertama untuk pembangunan pabrik pakan ternak yang ada di Kerong ini juga di Kabupaten Kerong. Itu sangat membutuhkan kedelai ini sebagai bahan baku di samping jagung. Karena memang kita ketahui bersama bahwa kedelai ini proteinnya sangat tinggi. Ya, seperti itu. Dan satu lagi, bagaimana pengaruh ini kesejahteraan masyarakat sendiri? Dampaknya ke depan dengan ada perkebunan ini? Kita harapkan dengan adanya kita mengajak kelompok-kelompok tani dari beberapa kampung tadi, kita harapkan pendapatan petani ini semakin meningkat, tingkat kesejahteraannya semakin meningkat. Karena ini beberapa daerah sudah kita coba, contohnya di Lampung. Di Lampung dulu itu adalah menanam ubi kayu, ya, ubi kayu yang masa panennya memang agak lama, yaitu 8 bulan. Dan harga jualnya pun murah sekali, hanya di bawah Rp1.000 per kilogram. Sementara untuk kedelai ini, itu harga patokan awal saat ini adalah Rp7.500 per kilogramnya. Kalau di Jawa harganya 10-12 ribu. Kalau kita kan di sini ya dengan patokan dasar mungkin sementara saya buat untuk di pasar kami adalah membeli dengan harga 7.500 per kilo. Karena kita butuh biaya operasional untuk pengiriman ke Jawa. Seperti itu. Dari provinsi mungkin Pak, ini seperti apa Pak terhadap keberadaan? Terima kasih pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Bapak Gubernur, Wakil Gubernur pada prinsipnya budidaya penanaman kedelai pada hari ini di Kabupaten Kerong dan di dalam rangka mendukung proyek strategis nasional yang sudah dilakukan. Kemudian terus sampaikan tadi Bapak Wakilani Bapak Gubernur telah melakukan pertahanan pembangunan pabrik untuk pengolahan ini, maka pada kesempatan ini pemerintah Provinsi Papua menyampaikan terima kasih penghargaan kepada Bapak Komandan dan seluruh jajarannya yang telah melakukan tugas ini dan secara khusus memberikan perhatian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Papua di khususnya dari Kabupaten. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Selesai.
Selamat sore, Shalom di Santi Om.